Sampailah kita pada akhir dari surah yang mulia ini, surah Yusuf alaihi salam. Ya, di mana alhamdulillah kita telah membahas kisah yang mulia ini beserta pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil di dalamnya. Maka pada malam hari ini insyaallah kita akan tutup majelis kita ini dengan membahas 3 ayat terakhir dari surah ini. Kita bahas dulu apa yang bisa kita ambil dari pelajaran pada ayat-ayat yang terakhir ini, jemaah sekalian. Jadi surah Yusuf alaihissalam kita tekankan kembali bahwasanya maksud dan tujuannya adalah at-tathbit, peneguhan hati kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwahnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami tekanan, mengalami ejekan, mengalami penindasan, bahkan rencana pembunuhan, dan meninggalnya Abu Talib dan istrinya tercinta Khadijah radhiyallahu taala anha, memberi tanda bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan menghadapi masa-masa yang sulit di dalam rintangan-rintangan dakwahnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, manusia yang paling besar ujian dan musibahnya adalah para nabi. Tsummal amsalu fal amsal, kemudian orang-orang yang mirip dengannya dan orang-orang soleh yang datang setelahnya. Maka tidaklah orang-orang mukmin itu dikatakan orang-orang beriman kecuali pasti mereka memasuki yang namanya pintu ujian atau musibah di dalam kehidupannya. Maka dia butuh suplemen, dia butuh penguatan agar kemudian dia tetap tegar, dia tetap istiqomah, dia tetap berada di atas jalan agama dan dakwah yang mulia ini. Maka surah Yusuf diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Ya, demikianlah kami menceritakan kisah rasul-rasul dan orang-orang terdahulu kepadamu Muhammad, linutsabbita bihi fuadak, untuk meneguhkan hatimu di jalan dakwah dan agama ini. Maka kalau Nabi saja diberikan peneguhan, diberikan kekuatan, dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kisah-kisah Al-Qur'an, maka tentunya kita yang lemah ini, yang tidak ada apa-apanya, lebih pantas lagi untuk menguatkan jiwa kita, menguatkan iman kita dengan kembali kepada Al-Quran, terutama pada Al-Qasas Al-Quraniyah, kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, agar kemudian kita berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang lapang, hati yang bergembira. Bahkan mungkin ketika kita dirundung kesedihan, dirundung mara bahaya, musibah, kita tetap bersabar di atas musibah tersebut, karena tidak sedikit orang tatasaqatuna fi al-fitnah wal ma'asi wal musibah. Tidak sedikit di antara orang, kata para ulama kita, mereka ketika didatangi oleh kenikmatan mereka bergembira, mereka tetap berada di atas jalan dakwah dan agama. Tapi ketika datang kepadanya penderitaan, kesusahan, kesempitan, tidak sedikit di antara mereka yang berjatuhan, berguguran dan meninggalkan jalan dakwah dan agama ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka kita butuh penguatan selalu, ya, dan tidak ada hal yang paling memberikan kita kekuatan jiwa, ya, dan hiburan untuk hati dan fikiran kita kecuali kembali kepada Al-Quran. Oleh sebab itulah di akhir-akhir surah Yusuf ini, di sinilah inti ayat yang menyebutkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan ayat-ayat terakhir ini. Di ayat yang ke-109 ya sekarang ya, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita di ayat yang ke-108, Allah mengatakan, qul, katakanlah dengan keyakinan, hadhihi sabili, dengan keyakinan engkau mengatakan, wahai Muhammad, inilah jalanku, ad'u ilallah, aku hanya mengajak dan berdakwah hanya kepada Allah, mengajak manusia kembali kepada Allah, bukan kepada golonganku, bukan kepada diriku, bukan kepada orang-orang yang ada di sekitarku, bukan. Ad'u ilallah, semata-mata kepada Allah, dan mengajak untuk bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
bagaimana orang kembali dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani, di atas ilmu dan keyakinan, bukan sembarang berdakwah saja, tapi di atas ilmu dan keyakinan, di atas dalil, hujjah dan bukti yang nyata bahwasanya itu semata-mata kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ana wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam juga seperti itu, berdakwah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga menyeru untuk menyeru manusia ke jalan Allah dan ke jalan kebaikan dengan ilmu dan keyakinan. Ya, ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah dan aku tidaklah termasuk orang-orang yang mempersekutukan, musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang musyrik terjatuh pada kesalahan yang besar ini, kesalahan yang fatal ini, meskipun mereka telah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak, yang menciptakan, mengatur alam semesta ini dan memberikan rezeki, tapi mereka terjatuh pada kesalahan pada pengaplikasian atau praktek dari tauhid uluhiyah itu, ya, yaitu hanya menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka gagal di situ. Ya, maka seorang mukmin tidak cukup meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, mengatur alam semesta, tapi lebih dari semua itu, semua gerak-geriknya di dalam kehidupan hanya dipersembahkan lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala, wa fillah, dan karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka setelah itu, setelah Allah menjelaskan ayat ini, Allah mengatakan di ayat yang ke-109, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim waladarul akhirati khairul lil ladzina ittaqaw afala ta'qilun. Allah mengatakan, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim, dan tidaklah kami mengutus sebelummu wahai Muhammad dari kalangan para nabi dan rasul, melainkan dia adalah seorang laki-laki. Ya, dari sini ulama kita mengambil pelajaran bahwasanya, mengambil faedah bahwasanya tidak ada nabi yang diutus perempuan, tidak ada. Ya, meskipun kita katakan ibunya Nabi Musa atau Siti Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihissalam, mendapatkan wahyu atau ilham dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ulama bersepakat bahwasanya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul hanya dari kalangan laki-laki saja. Karena laki-laki ini adalah makhluk yang diantara kelebihan dan keistimewaannya di kalangan para wanita, kesempurnaan akal dan pikirannya. Apalagi ketika ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma, ketika telah sampai ar-rushd. Ar-rushd itu artinya telah sampai pada batas umur di mana dia berada pada kesempurnaan akal dan pikirannya. Dan ini disebutkan oleh ulama kita bahwasanya ya, seorang laki-laki itu ketika berada pada umur, sudah masuk umur 40 tahun, disitulah kesempurnaan akal dan pikirannya. Jadi kalau belum sampai di situ, belum mencapai batas kesempurnaan akal dan pikiran itu, makanya Nabi SAW diutus pada umur 40, karena disitulah kesempurnaan akal dan pikiran dan kesempurnaan hikmah, kebijaksanaan, ketika dia bisa menimbang segala sesuatu, mana yang baik dan mana yang buruk. Makanya Allah mengatakan, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim, seorang laki-laki. Karena tentunya kalau kita memikirkan perempuan yang diberikan fitrah, diciptakan seperti itu dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam, tulang rusuk yang bengkok, yang dimana kata ulama kita, kalau engkau meluruskan akan patah, tapi engkau biarkan tetap bengkok seperti itu. Nah, maka perempuan fitrahnya seperti itu. Dan juga karena diberikan naluri, kebanyakan dia memakai perasaan, maka tentunya masalah kenabian dan risalah ini tidak diberikan kepada perempuan karena beberapa hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Tetapi kepada laki-laki, nuhi ilaihim min ahlil qura, dan diutus dari penduduk negeri, dari kalangan kalian, bukan malaikat.
Karena ada orang-orang musyrik yang mengatakan, kenapa Rasul ini bukan dari kalangan malaikat? Kenapa bukan dari kalangan malaikat? Kalau dari kalangan manusia seperti kita, dia makan seperti kita, dia minum seperti kita. Dijawab oleh para ulama kita, kenapa Allah mengutus Rasul itu dari kalangan manusia sendiri? Karena ketika Rasul itu dari kalangan manusia itu sendiri, akan mudah penyampaian dakwah dan akan mudah kedekatan antara hati dengan hati manusia yang lain. Maka kalau malaikat dia tidak dilihat, dan dia boleh jadi mungkin ketika seorang nabi diutus dari kalangan malaikat atau jin yang tidak dilihat, maka orang akan berlebih-lebihan menilai malaikat atau jin tersebut yang menjadi seorang nabi. Tapi jika dari kalangan sendiri, dari kalangannya sendiri, dari kalangan manusia, itu lebih cepat dan lebih sempurna dalam penyampaian dakwah. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Maka illa rijahan nuhi ilaihim min ahlil qura. Lalu Allah mengatakan, afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Lalu Allah mengatakan setelah itu, tidakkah mereka orang-orang musyrik itu bepergian di bumi ini melihat bagaimana keadaan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Di manakah kaum Ad? Di manakah kaum Tsamud? Di manakah Firaun? Maka ini antara hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan ketika Allah menyelamatkan jasad Firaun yang merupakan togut, yang merupakan orang yang paling zalim di permukaan bumi ini. Tidak ada lagi orang yang paling zalim di zamannya setelahnya. Ya, yang mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Ketika ditenggelamkan di Laut Merah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah." Maka pada hari ini wahai Firaun, kami selamatkan jasadmu, tubuhmu agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Iya. Maka kita diperintahkan untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu. Makanya di antara praktek amal dari ayat ini, praktek tadabbur amaliyah dari ayat ini adalah bagaimana kita memperhatikan atau membaca kisah-kisah atau mendalami kisah-kisah Al-Quran, khusus ketika Allah membinasakan kaum-kaum terdahulu. Bagaimana ketika kaum Ad didatangkan, dimusnahkan angin dengan angin oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka mengatakan, qalu man asyaddu minna quwwah, siapakah yang lebih kuat daripada kami? Ya, karena mereka diberikan kelebihan tubuh yang kekar, kemudian tinggi besar, mereka bisa memahat gunung. Begitupun dengan kaum Tsamud, ya, gunung yang besar itu bisa dipahat, padahal belum ada alat-alat canggih di situ. Mereka bisa membuat rumah dari pahatan-pahatan gunung itu. Tapi dengan kelebihan yang Allah berikan kepada mereka, mereka sombong dan tidak mau menyembah kepada Allah. Makanya Allah mengatakan, ya, ketika Allah membinasakan kaum Ad, apa yang Allah katakan? Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Kami datangkan 7 hari 8 malam, angin topan memutar mereka selama 8 hari, dan selama 7 hari 8 malam tersebut diputar selama 7 hari itu, sehingga Allah mengatakan ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seakan-akan engkau melihat mereka seperti batang pohon kurma yang retak, kepala mereka seperti batang kurma yang jatuh dari pohonnya sehingga hancur berkeping-keping. Ya, begitu Allah membinasakan kaum Ad. Begitupun dengan Firaun, bagaimana ditenggelamkan di Laut Merah, bagaimana kaum Lut, kaumnya Nabi Lut alaihissalam yang dijungkir balikan oleh kampungnya oleh Allah, ya, karena mereka membolak-balikkan fitrah mereka, suka sesama jenis, ya, yang Allah perintahkan mereka untuk menyukai lawan jenis, menikah, tapi mereka justru menyukai sama jenis. Maka Allah hukum mereka dengan memberikan azab sesuai dengan apa yang mereka lakukan, karena mereka membolak-balikkan fitrahnya. Allah pun menjungkir balikkan negerinya, dibinasakan, sehingga malaikat mendengarkan lolongan anjing mereka ketika dijungkir balikkan kampung tersebut. Ya, kemudian setelah itu dihujani juga dengan batu. Makanya pelaku homoseks di dalam Islam, hukumannya sebenarnya dia dibawa ke atas gunung, di puncak gunung, kemudian dijatuhkan, dilemparkan sampai ke bawah gunung, kemudian dilempari batu setelah dijatuhkan dari gunung itu, sebagaimana perbuatan kaum Nabi Lut seperti itu. Ya, maka afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim, tidakkah mereka melihat bagaimana Allah memberikan pelajaran kepada umat-umat terdahulu? Tidakkah mereka sadar? Tidakkah
mereka mendengarkan kabar mereka. Makanya ini diantara rahasia, kata para ulama kita, kenapa sering diangkat kisahnya kaum Samud dalam Al-Quran, kaum Samud dan kaum Ad. Beberapa ayat menyebutkan bagaimana Allah menghancurkan kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, dan kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh di dalam Al-Quran. Itu karena kaum Samud yang paling dekat tempatnya dengan Jazirah Arab. Kalau tidak salah, sebelah selatannya Madinah. Begitupun dengan kaum Ad, Allah mengangkat kisah-kisah. Begitupun dengan kisahnya Fir'aun, sering diangkat oleh Allah karena orang-orang Quraisy sudah mendengarkan kisah ini dari ahli kitab. Maka Allah angkat bagaimana tiga kaum terbesar ini, kaum Ad, kaum Samud, dan kaum Fir'aun, dibinasakan oleh Allah agar mereka betul-betul mengambil pelajaran. Tidak cukupkah sampai berita kepada mereka bagaimana Allah menghancurkan mereka dengan kesombongannya? Begitu Allah ingin menyampaikan kepada kaum Quraisy bahwasanya kalau kalian tidak mengambil pelajaran kepada mereka, engkau pun akan merasakan azab itu sebagaimana dirasakan oleh kaum-kaum terdahulu. Maka Allah mengatakan, afalam yanziru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Kemudian Allah mengatakan, wala darul akhirati khairul lil ladzina taqau, dan negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam surah Al-A'la yang kita bacakan tadi, Allah mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Dua cirinya akhirat, khairun lebih baik, kemudian wa abqa lebih kekal. Andaikan saya tawarkan kepada jamaah sekalian, saya berikan kepada jamaah sekalian rumah atau tempat tinggal seperti besarnya atau mewahnya istana presiden, misalnya, saya kasih logika sederhana ini, saya kasih kepada jamaah rumah seperti istana presiden, luasnya dan mewahnya, tapi saya mengatakan 1 jam saja kamu tinggal di situ, karena setelah ini akan dihancurkan. Mana kita pilih dibandingkan saya mengatakan saya kasih kamu rumah tapi cuma rumah gubuk-gubuk kecil saja, tapi kamu tinggal 100 tahun di dalamnya? Mana kita pilih? Pertama atau kedua? Pertama atau kedua? Kedua. Lalu bagaimana lagi ketika Allah mengatakan wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat itu lebih kekal dan lebih baik. Ya, lebih kekal, bukan hanya kita tinggali selama-lamanya, tapi lebih baik juga daripada dunia. Ya, dan seisinya. Dan dunia selain dia paling buruk tempatnya juga tidak kekal. Maka mana akal manusia yang mendahulukan dunianya dibandingkan akhiratnya? Kalau saja tadi kita perumpamakan ini, andaikan akhirat itu biasa-biasa saja, diibaratkan sebuah gubuk-gubuk kecil tapi kita tinggal 100 tahun di dalamnya, kita pilih itu, bagaimana lagi kalau akhirat itu seperti istana presiden, kemudian kita tinggal selama-lamanya di situ? Ya, Allahu Akbar. Kita lebih di mana akal kita? Makanya Ibnu Qayyim, kita ulangi lagi perkataannya Ibnu Qayyim yang mengatakan, kaifa yakunu aqilan yabi'ul jannata bi syahwati sa'ah. Mana akalnya orang-orang yang menjual surganya yang penuh dengan kenikmatan dengan syahwat yang sesaat, syahwat 5 menit, 10 menit, ya, menjual surganya yang abadi selama-lamanya yang dia tinggali dan lebih baik dibandingkan dia jual dengan syahwat yang sesaat, hawa nafsu yang sesaat. Di mana akal mereka? Maka Allah mengatakan, wala darul akhirati khairun wala ni'ma darul muttaqin, dan akhirat lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang bertakwa, dan lebih baik bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan di sini, wala darul akhiratu khairul lil ladzina taqau afala taqilun. Coba perhatikan ayat 109 ini, bagaimana Allah menutup ayat 109 dengan mengatakan afala taqilun. Apakah mereka tidak memahami? Apakah mereka tidak berpikir? Di mana akal mereka yang lebih mendahulukan kenikmatan dunia yang sesaat, yang mereka tinggali, yang lebih buruk, yang tidak ada apa-apa di mata Allah, dan tidak kekal juga ditinggali, ketika mereka mendahulukannya dibandingkan negeri akhirat? Afala ta'qilun. Ya. Kemudian datang setelah ini ayat 110 di mana Allah mengatakan, hatta idza stai'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasya' wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Subhanallah. Perhatikan, renungkan, pikirkan baik-baik ayat 110 ini. Allah mengatakan, sehingga apabila para rasul itu tidak mempunyai harapan lagi dari keimanan kaumnya. Sebentar kita akan jelaskan tafsirnya. Kita bacakan terjemahnya dulu. Sehingga apabila para rasul itu telah tidak memiliki harapan lagi tentang keimanan kaumnya, dan telah meyakini bahwasanya mereka telah didustakan,
Allah mengatakan ja'ahum nasruna fanujjiya man nasya. Datanglah pertolongan kami kepadanya dan kami selamatkan kami selamatkan yang kami kehendaki dari pengikut para rasul itu orang-orang beriman, dan siksa kami tidak dapat ditolak bagi orang-orang yang berdosa atau zalim. Ayat ini kata para ulama kita ada dua tafsiran. Pertama, hatta idza stai'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu. Ada juga jenis bacaan mengatakan hatta idza stai'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu. Dua jenis bacaan di sini, kudzibu dan kudzibu. Hatta idza stai'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu. Kalau kata-kata kudzibu tidak pakai tasydid, kudzibu sebagaimana di ayat ini, itu sebenarnya datang dari Rasul itu sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya Rasul itu ketika berada, Rasul kan itu manusia biasa juga, para Rasul. Tapi kita yakin keyakinannya kepada Allah tidak akan tergeserkan. Keyakinannya akan pertolongan Allah pasti dia yakin. Tapi kadang kata Syekh Nasir As-Sa'di, ada satu masa, ada satu keadaan di mana ketika seorang betul-betul berada pada puncak musibah, kadang muncul dalam pikirannya pertolongan Allah itu lambat, atau di mana pertolongan Allah. Kadang muncul dalam pikiran seseorang seperti itu, tapi dia tidak putus asa. Ya, perlu kita bedakan. Orang yang putus asa tidak ada lagi memang dalam hatinya bahwasanya mereka sudah berpaling kepada Allah, tidak ada lagi harapan kepada Allah. Tapi orang yang didatangi pikiran karena betul-betul sudah berada pada puncak kesusahan. Kadang-kadang kita seperti itu kan? Kadang-kadang kita berada pada kita punya masalah, kita betul-betul pusing dengan masalah itu. Kadang muncul pikiran bahwasanya kenapa ya tidak ada pertolongan Allah di situ. Tapi kita kita belum berputus asa, kita masih mengharap kepada Allah. Inilah yang didatangi oleh para rasul juga. Tapi mereka tidak berputus asa. Ya, perlu kita bedakan ya. Mereka masih berdoa kepada Allah, tapi sebagai manusia biasa, semua manusia didatangi ketika betul-betul berada pada puncak musibah, puncak masalah, kadang didatangi dengan khawatir. Khawatir artinya ya sempat ada pikiran-pikiran yang mendatangi mereka sehingga mereka bingung dan mereka seakan-akan bertanya-tanya dalam hatinya bahwasanya kapan datang ini pertolongan Allah. Sebagaimana Allah mengatakan am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Saking beratnya jamaah sekalian ujian umat terdahulu itu, sampai-sampai orang yang sudah yakin, orang yang betul-betul sudah beriman kepada Rasul ini mengatakan kapan datang pertolongan Allah ini, karena saking beratnya ujian yang mereka hadapi di zaman terdahulu. Lalu Allah mengatakan ala inna nasrullahi qarib, ketahuilah pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Ini tafsiran yang pertama. Makanya ketika Rasul itu telah didatangi pikiran seperti itu, sehingga hampir saja mereka putus asa, tapi mereka tidak akan pernah putus asa. Hampir baru didatangi pikiran-pikiran, bila datang jika pertolongan Allah. Begitu kalau bahasa kita mungkin ya. Ketika sudah ada pikiran-pikiran seperti itu pada diri para rasul dan orang-orang beriman, Allah mengatakan disitulah ja'ahum nasruna. Pasti dengan keyakinan mereka datanglah pertolongan Allah di situ. Jadi kalau tidak ada betul jalan, kita sudah putus asa. Tidak ada lagi bisa mengobati. Pulangkan saja dari rumah sakit. Dokter sudah mengatakan tidak ada lagi harapan. Orang sudah mulai didatangi putus asa, tapi orang-orang beriman tetap masih ada di dalam hatinya harapan dan doa kepada Allah, semakin kuat doanya kepada Allah. Maka disitulah Allah mendatangkan pertolongannya. Jadi yakin jamaah sekalian, sesulit-sulitnya keadaan yang kita hadapi di kehidupan kita, puncak yang paling sulit itu di situ nih Allah akan datangkan pertolongannya kepada kita. Ketika sudah mulai didatangi kita putus asa, tapi kita belum putus asa, sudah mulai datang pikiran-pikiran tidak lagi harapan dan sebagainya seperti itu, maka disitulah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua kata para ulama kita, hatta idza stai'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu. Pakai tasydid di situ. Sampai kemudian para rasul itu sudah putus asa, maksudnya tidak berharap lagi keimanan dari kaumnya, dan kaumnya juga mendustakan mereka. Kaumnya mendustakan mereka dan mengatakan, mana janjimu yang engkau katakan kepada kami bahwasanya azab itu akan datang kepada kami? Mana sudah berita yang engkau kabarkan kepada kami bahwasanya kami akan diberikan seperti ini?
Allah mengatakan sampai kemudian para rasul itu sudah yakin bahwasanya kaumnya telah mendustakannya. Mendustakannya maksudnya mereka bertanya-tanya, mana mereka tidak percaya lagi dan mendustakan para rasul. Mana ya janji yang engkau datangkan itu? Sampai kemudian mereka sudah bingung dan berharap agar Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka karena tidak ada lagi harapan dari keimanan mereka. Barulah ja'ahum nasruna fanujjiya man nasya. Maka kami disitulah kami datangkan pertolongan kami kepada para rasul. Kami buktikan janji kami bahwasanya mereka betul-betul akan dibinasakan, sebagaimana yang terjadi pada perang Badar. Ketika Abu Jahal mengatakan kita akan tinggal di sini 3 hari, kita akan pesta khamar, memabukkan, dan kita akan buktikan kepada bangsa Arab bahwasanya kita betul-betul bisa menghancurkan dan membinasakan Muhammad dan para sahabatnya. Ketika berada pada puncak kesombongannya itu dan semakin sombong dan angkuh dan tidak takut kepada Allah, di situ Allah membinasakan mereka. Ya, di situ Allah membinasakan mereka dengan dibunuhnya gembong-gembong dan kepala-kepala orang-orang Quraisy ketika berada pada perang Badar tersebut. Jadi ini 2 makna dari ulama kita. Jadi makna yang pertama datang dari diri Rasul itu sendiri, makna yang kedua bahwasanya datang dari kaumnya. Wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasya. Kami akan selamatkan siapa yang kami kehendaki, wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin, dan tidak ada dapat menolak siksa Allah ketika sudah datang ditakdirkan pada orang-orang yang mujrim. Makanya Nabi mengatakan sesungguhnya Allah la yumli lidzalim, Allah mengakhirkan azabnya orang-orang zalim. Makanya kalau kita bertanya kenapa itu musibah Ustaz lebih banyak datang di Indonesia daripada di negeri-negeri yang lebih banyak orang-orang kafir di situ? Kenapa tidak di situ sekalian didatangkan tsunami, banjir? Kita katakan Allah mendatangkan mungkin musibah lebih banyak di Indonesia karena Allah masih sayang sama kita. Allah tidak memberikan istidraj kepada kita. Istidraj artinya apa? Diakhirkan azabnya agar kemudian diberikan 2 kali lipat nanti pada satu waktunya. Wa na'udzubillah. Atau ditunda sampai di akhirat untuk 2 kali lipat diberikan azabnya. Jadi kalau Allah diberikan azab, penyakit, musibah di dunia, penghapus dosa, kesempatan menghapuskan dosa-dosanya. Tapi kalau orang yang kafir kemudian ditunda azabnya, maka yakin dan percaya ketika tiba waktu Allah mengazabnya, Allah tidak akan menyisakan sedikit pun dari mereka. Kita harus yakini itu jamaah sekalian. Jadi kita mengatakan kenapa itu Allah tidak binasakan saja Yahudi yang ada di Israel itu? Kenapa tidak binasakan saja orang-orang Yahudi yang menyiksa saudara-saudara kita di Palestina? Kita katakan bersabar. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Jangan kalian mengira bahwa Allah lalai terhadap perbuatan orang-orang yang sangat zalim itu. Innama yuakhiruhum, Allah mengakhirkan, ditunda sedikit waktunya. Ya, Allah mengatakan famahilil kafirina amhilhum ruwaida, berikan waktu sedikit, bersabar, jangan tergesa-gesa mau bahwasanya mereka diazab oleh Allah. Ada waktunya. Wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin, akan ada waktunya mereka diazab dengan 2 kali lipat dibandingkan dengan azab-azab yang biasa. Wa na'udzubillahi min dzalik. Karena waktu yang membatasi kita percepat saja. Wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin, ini penguatan kepada Nabi. Bersabar wahai Rasul, bersabar wahai Nabi. Ingat, siapa yang tidak akan menerima dakwahmu, mereka akan binasa nanti pada ujung-ujungnya. Dan wal aqibatu lil muttaqin, akhir yang baik itu pasti akan selalu diterima bagi orang-orang yang bertakwa. Pasti akhir-akhir yang baik akan diterima bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu Allah mengatakan laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Ya, coba kita perhatikan akhir ayat yang paling indah dari kisah Nabi Yusuf ini. Allah mengatakan sungguh pada kisah-kisah terdahulu itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Laisa, kata Allah, maka haditsan yufrad, bukan cerita fiktif, bukan cerita seperti di sinetron dibuat-buat, tidak, nyata dari Allah. Ya, makanya ini pelajaran bagaimana praktek
praktek amaliyah dari ayat ini adalah bagaimana kita mengambil kisah-kisah Al-Quran itu untuk kita ceritakan pada anak-anak kita. Karena Allah mengatakan, "Makana haditsan yuftara", bukan cerita yang dia buat-buat, langsung dari langit ketujuh dan betul sesuai dengan fakta yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Maka apa yang membuat kita lebih memilih cerita-cerita yang dibuat-buat oleh manusia dibandingkan cerita-cerita yang datang dari Allah? Mana yang lebih kita pilih? Yang sudah terjamin kemurniannya, kesuciannya, yang datang dari langit ketujuh. Maka ana haditsan yuftara, tidak ada cerita-cerita yang dibuat-buat di dalamnya. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai', dan Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi apa yang datang dari Taurat, Injil, Zabur, dari kisah-kisah Nabi dan umat-umat terdahulu juga diterapkan, juga disebutkan dalam Al-Quran. Wa tafsila kulli syai', dan segala apa yang ada di dalam Al-Quran itu disebutkan sebagai petunjuk dan rahmat. Perhatikan, petunjuk dan rahmat. Mari kita garis bawahin. Jadi kisah-kisah Al-Quran itu pertama sebagai petunjuk, yang kedua sebagai rahmat. Bagaimana maksudnya petunjuk dan rahmat? Kita bacakan di sini. Perkataannya Ibnu Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, beliau mengatakan bahwasanya maksud dari kisah-kisah Al-Quran itu sebagai petunjuk, maksudnya adalah dia akan memberikan pelajaran bagi orang-orang beriman yang membangkitkan keimanan dan ketakwaannya. Jadi siapa saja yang membaca kisah-kisah Al-Quran, pertama akan bertambah keimanannya, yang kedua bertambah ketakwaannya, sehingga dia lebih semangat lagi beribadah kepada Allah dan lebih semangat lagi menjauhi dosa-dosa, karena ada contoh yang dia ikuti, ada orang, ada teladan, ada idola yang dia ikuti. Ya, kalau kita sebutkan bagaimana Nabi Yusuf terhindar dari fitnah wanita, kita akan termotivasi juga menjaga diri dari fitnah wanita. Bagaimana Nabi Yusuf bersabar ketika dibuang di dalam sumur, kita akan juga bersabar menghadapi ketika musibah itu menimpa diri kita dan keluarga kita. Maka Ibnu Ashur mengatakan maksud dari petunjuk di sini adalah petunjuk yang membangkitkan keimanan dan menambah ketakwaan. Ini yang pertama. Dan bagaimana kisah-kisah Al-Quran itu menambah keimanan dan ketakwaan seseorang? Ketika dia melihat, dia membaca, dia mendengarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala terlibat langsung dalam kisah tersebut. Kita ingat bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Yusuf dari dalam sumur, bagaimana Allah mengatur pengaturan hidup Nabi Yusuf sehingga dari sumur menuju istana. Bagaimana kita yakin bagaimana ketika Nabi Yusuf ini diinginkan oleh saudaranya jauh dari bapaknya, tapi justru Allah Subhanahu wa taala menjadikan ia jauh dari bapaknya, tapi Allah menjadikan dia perdana menteri Mesir. Maka ketika orang beriman meyakini kisah-kisah Al-Quran yang dimana Allah sendiri terlibat di situ, dia akan semakin mantap hatinya bahwasanya di dalam kehidupannya pun Allah juga terlibat. Di dalam kehidupan sehari-harinya, di setiap masalahnya, di setiap persoalannya Allah terlibat. Sebagaimana kisah para nabi dan rasul terdahulu, Allah terlibat selalu dalam kisah dan perjalanan hidup mereka. Jadi ini maksudnya petunjuk, memberikan petunjuk maksudnya membangkitkan keimanan, menambah keyakinan dan menambah ketakwaan kita kepada Allah. Dan bagaimana maksud bahwasanya kisah Al-Quran itu adalah rahmah? Kita akan mendapati bahwasanya di dalam kisah-kisah Al-Quran bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para wali-walinya, para orang-orang soleh. Contohnya seperti kisah Maryam. Kisah Maryam yang kita tahu dia adalah wanita yang tidak ada suaminya. Ya, ketika Allah memilih dia, mensucikan dia dan menceritakan kisahnya dalam Al-Quran agar kemudian wanita-wanita muslimah mengambil pelajaran dari Maryam itu bahwasanya ketika dia tidak memiliki suami, dia bisa menjaga dirinya dengan sebaik-baiknya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia, memberikan dia kekuatan, memberikan dia petunjuk untuk menjadi manusia terbaik, wanita terbaik. Maka seperti itulah ketika orang beriman mengetahui bahwasanya kisah-kisah Al-Quran di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang kepada para nabinya, para rasulnya dan orang-orang soleh yang ada dalam kisah itu, orang akan terpanggil untuk semakin meyakini akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang pun akan meyakini bahwasanya semakin tenanglah hatinya orang tersebut dan semakin dia berkiblat dan mengambil contoh dari orang-orang terdahulu. Hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun wa tafsila kulli syai'. Ini kita lupa kita sebutkan apa maksudnya wa tafsila kulli syai'. Di dalamnya ada segala sesuatu, maksudnya Al-Quran menjelaskan semua yang dibutuhkan seorang hamba, dari masalah akidah, masalah syariat, masalah hukum-hukum, masalah yang dia alami, yang dia selalu lihat dalam kehidupannya sehari-hari, semuanya ada. Wa tafsila kulli syai', semua dirincikan dalam Al-Quran.
Ya, semua ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Maka apa yang membuat kita tidak ingin mengambil sesuatu dari Al-Quran ini? Maka ini jemaah sekalian, tafsir dan tadabbur dari surah Yusuf alaihissalam. Alhamdulillah pada malam hari ini di akhir bulan Muharram, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk menyelesaikannya. Dan mungkin pertemuan kita sisa 2 kali pertemuan ya sebelum kami berangkat. 2 pertemuan ini kita masih fokus ya, tidak berpindah pada pembahasan yang lain, tapi saya akan menyaring faedah dari tafsir As-Sa'di dan juga buku yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Munajjid yang berjudul 100 faedah dari kisah Nabi Yusuf. 2 pertemuan yang tersisa ini kita akan sebutkan. Saya akan menyaring dan memilih faedah-faedah yang berkaitan dengan masalah penguatan jiwa, insyaallah ya, dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Insyaallah diambil dari 2 buku ini, tafsir As-Sa'di dan juga 100 faedah dari kisah Nabi Yusuf yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Munajjid, insyaallah biidznillah taala. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan umur yang panjang untuk tetap bermajelis di malam Kamis depan, insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.